secara tidak langsung Erick Thohir membenarkan bahwa ijazahnya Jokowi palsu. Ini Menteri BUMN selain ngurus PSSI, apalagi Bang? Napi dijadiin komisaris BUMN tuh. Ini adalah perkataan blunder yang dilakukan oleh Erick Thohir. PSSI fokusnya tim nasional. Jadi kalau orang mau bicara, oh PSSI tidak bertanggung jawab sama Liga, ya biarin aja, kan mindset kita boleh berbeda. Perkataan yang dianggap tidak pantas keluar dari mulut Erick Thohir ini langsung memicu kemarahan netizen. Ia belak-belakan mengaku hanya fokus pada timnas dan tak peduli pada liga. Netizen pun menegaskan, kalau PSSI memang hanya fokus ke timnas, maka sudah wajib hukumnya timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Jika Indonesia gagal, berarti pelatih Patrick Kluivert harus angkat kaki. Dan kalau tidak, Erick Thohir sendiri yang harus mundur. Yang saya lihat di seluruh dunia ya PSSI ya tim nasional, mau di Jerman, mau di Inggris ya fokusnya tim nasional. Liga itu sudah bergerak sendiri seperti Premier League, Bundesliga, ya kan? Dan pertanyaannya, Liga Inggris itu liganya udah bagus Pak. Ya wajar mereka fokus ke timnas karena FA pun sudah memberikan ke EPL. Namanya PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Terus kalau dibilang Liga 1 bukan tanggung jawab PSSI, terus tanggung jawab siapa gitu. Jadi secara PR menurut gua kurang pas kalau Pak Ketum ngomong seperti itu. Kukira Bapak bisa membawa perubahan, ternyata bukan. Kalau Bapak ngomong kayak gitu, jatuhnya Bapak melanggar statuta PSSI sendiri. Ini udah tertulis jelas kok di statuta PSSI itu kayak gimana. Apa aja sih tugas PSSI, terutama buat kompetisi lokal. Pertanyaannya, apa sebenarnya tujuan Erick Thohir menjadi ketua PSSI? Apakah ini murni untuk memajukan sepak bola Indonesia atau justru ada kaitannya dengan panggung Pilpres 2029? gimana Pak Erick? 2029 apa 2009? Pemilu nggak dipikirin, saya nggak cari popularitas di sini. Apa yang mau sepak bola Indonesia maju? Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Pilih siapa? Pilih siapa? Pilih siapa? Padahal Liga adalah sumber utama lahirnya bibit-bibit terbaik untuk timnas. Jika Erick Thohir hanya fokus pada timnas tanpa membenahi Liga, jelas Erick Thohir tidak membawa perubahan bagi sepak bola Indonesia. Apalagi skuad timnas kini banyak diisi pemain naturalisasi. Mungkin nggak Pak Erick Thohir mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2029? Memang sepak bola dan politik itu seharusnya tidak bisa disatukan. Tapi faktanya sepak bola dan politik tidak bisa dipisahkan. Mau nggak mau, suka nggak suka, hasil dari kualifikasi Piala Dunia akan berpengaruh kepada elektabilitas Pak Erick Thohir. Hujat saya, kritik saya tidak ada masalah. Tapi tolong jangan pecahkan tim nasional. Sepak bola ini jadi drama, saling menghujat, saling memecah belah. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang ingin memecah belah timnas Indonesia? Padahal 3 tahun terakhir, sepak bola justru dari pemersatu bangsa, menyatukan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kini muncul gelombang buzzer pro dan kontra yang seakan sengaja menciptakan dua kubu. Ini mirip politik era Jokowi. Dulu ada cebong dan kampret, sekarang berganti jadi anak abah dan anak jenderal. Sayangnya, racun perpecahan itu kini merembet ke sepak bola. Pendukung timnas dipecah menjadi dua kubu ternak Sintayong yang bermain parkir bus dan kubu Total Football pendukung Patrick Kluivert. Seakan ada skenario memecah fans timnas demi kepentingan Pilpres 2029. Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sama-sama orang dekat Jokowi jelas menambah aroma politik di baliknya. Belum lagi pernyataan Cesamara Amani, kader PSI partai yang dipimpin anak Jokowi, yang sempat memicu kemarahan fans timnas setelah bilang Patrick Kluivert akan tetap dipertahankan meski Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Memberikan beban bahwa Patrick Kluivert harus lolos Piala Dunia, kalau enggak dia jelek, itu juga nggak fair. Dan kita juga harus fair, ya Indonesia ini tim kita juga baru terbentuk gitu. Itu narasi yang menyesatkan. 6 negara yang bertanding di round 4 pelatih baru semua. Bahkan Indonesia di grup B itu market value-nya paling mahal. Jadi karena semua negara round 4 pelatih baru, nggak ada alasan Patrick Kluivert gagal lolos ke Piala Dunia. Harus lolos. Selalu ada dua kubu, selalu terpecah supporter timnas itu menjadi dua kubu. Pendukung pelatih dengan pencaci maki pelatih. Dari pelatih lama, pelatih baru pun demikian. Kenapa sih?
Bahkan pertanyaan bodoh keluar dari mulut Samara Amani, pembela Patrick Kluivert. Harusnya Indonesia tuh punya pemain-pemain bola yang hebat juga. Kalau Brazil bisa nyetak Neymar, Brazil bisa nyetak Ronaldinho, Brazil bisa nyetak Roberto Carlos, kenapa Indonesia nggak bisa mencetak satu orang Neymar? Dari pertanyaan Samara Amani saja sudah kelihatan, ia tidak paham sepak bola tapi sok ingin ikut campur urusan PSSI. Semua bintang dunia seperti Messi dan Neymar lahir dari kompetisi liga, bukan ujuk-ujuk dari timnas. Tapi PSSI justru sibuk memikirkan timnas saja, liga diabaikan. Kalau liganya lemah, bagaimana mau melahirkan bintang? Ini Menteri BUMN selain ngurus PSSI, apalagi Bang? Napi dijadiin komisaris BUMN tuh, gaglok emang. Sedangkan nih yang ngelaporin potensi korupsi di perusahaan BUMN malah dicopot jabatannya. Tuh, lu lihat. Nih orangnya nih, tuh. Orangnya tuh, gue plototin tuh. Erick Thohir minta ke polisi tidak usah lagi usut ijazah palsu Jokowi. Jika diusut mau mati tragis kayak Laskar FPI berapa tahun yang lalu. Yang pertama, si Erick Thohir ini adalah cecunguknya Jokowi. Yang kedua, Kapolri Listio Sigit hanya diam di saat gunjang-ganjing kisruh caruk mautnya isu ijazah palsu Jokowi. Yang ketiga, cermati baik-baik narasi ini. Erick Thohir minta ke polisi tidak usah lagi usut ijazah palsu Jokowi. Itu artinya Erick Thohir membenarkan bahwa ijazahnya Jokowi palsu. Betul apa betul? Dan dia mengancam yang keempat, jika diusut mau mati tragis kayak Laskar FPI. Bacotnya seorang pejabat, seorang menteri ngancam. Yang kelima, saya tidak menuduh, tapi alibi saya bahwasanya Erick Thohir ini tahu kematian Laskar FPI dan tahu persis tragedi KM50. Anda masih ingat video di mana Jokowi cekakaan menertawakan pertanyaan dari wartawan mengenai kasus tragedi KM50? Bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di beranda TikTok, bisa dilihat di VT saya. Ada gimana sakitnya melihat video Jokowi menertawakan pertanyaan dari wartawan mengenai tragedi KM50. Dia tidak memikirkan nyawa rakyat, dia tidak memikirkan nasib keluarga yang ditinggalkan almarhum dalam tragedi KM50. Dan si Erick Thohir berani ngebacok, mengancam jika diusut mau mati tragis kayak Laskar FPI. Oh, ternyata begini toh kualitas para cecunguknya Jokowi. Pantas Kapolrinya cuma diam. Karena apa? Karena yang minta Erick Thohir secara tidak langsung. Erick Thohir minta ke polisi tidak usah ikut ngusut ijazah palsunya Jokowi. Berarti kalau Kapolri diam, ini atensi dari Erick Thohir, perintah langsung dari Baginda Mulyono. Yang kedua, secara tidak langsung Erick Thohir membenarkan bahwa ijazahnya Jokowi palsu. Titik.